Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 4 dimanapun kalian berada, Bapak selalu berdoa semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan semoga senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawadhu, memohon supaya dibuka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu pengetahuan, dan semoga kita diberikan ilmu pengetahuan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa Bapak pimpin dengan mengawali suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan materi kita untuk pembelajaran hari ini. Kita sekarang sudah sampai di bab kelima, materi akhir semester 1 untuk kelas 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Kita sering mendengar kalimat jagalah kebersihan, ya, olahraga itu menyehatkan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan seterusnya. Kalimat-kalimat tersebut adalah merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya, apakah kita sudah tahu arti bersih dan sehat itu? Bersih itu apa? Sehat itu apa? Nah, pada pekan lalu Bapak sudah menyampaikan teks materi. Bapak harap semoga semuanya sudah mencatat, ya, menyalin di buku tulis masing-masing. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang kemarin dicatat. Pertama, tentang kebersihan. Bersih itu artinya bebas dari kotoran atau najis. Nah, penjelasan kotoran dan najis nanti di bawah akan Bapak jelaskan. Sehat adalah bebas dari penyakit. Nah, jadi jelas di sini pengertian bersih bebas dari kotoran. Pengertian sehat bebas dari penyakit. Jadi kalau ada orang mengatakan rumah ini kok bersih banget, itu artinya rumah ini tidak ada kotoran. Itu anak itu kok sehat banget ini. Nah, itu artinya anak itu tidak ada penyakit. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari kotoran atau bebas dari kotoran? Bagaimana kita bebas dari penyakit? Masing-masing caranya berbeda, cuma nanti tujuannya sama. Caranya beda, tujuannya sama. Bersih, caranya bagaimana? Caranya ya nyapu, ya, kemudian membersihkan kotoran dari badan kita dengan cara mandi, cuci tangan sebelum makan. Karena apa? Tangan menjadi perantara masuknya makanan ke dalam mulut kita. Itu bersih. Sehat bagaimana? Sehat contohnya ya olahraga, ya, lari pagi, senam,
berenang, dan seterusnya. Nah, orang yang biasa menjaga kebersihan maka hidupnya akan sehat. Sebaliknya, orang yang sehat itu kalau dilihat maka orang itu menjaga kebersihan. Jadi saling bersih dan sehat itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau mau sehat harus hidup bersih. Harus hidup bersih. Nah, itu rumusnya. Nah, kemudian bagaimana Islam memperhatikan kebersihan dan kesehatan? Oh, Islam sangat memperhatikan sekali. Sangat sekali. Bahkan dikatakan ada ungkapan disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Jadi orang yang beriman itu pasti akan senantiasa menjaga hidupnya bersih dan sehat. Sebaliknya, orang yang suka pada kotor-kotor ya, orang yang suka dengan penyakit, itu bukan ajaran Islam itu. Kok bisa Islam mengatur kebersihan? Coba bayangkan. Ajaran Islam ya, ini mungkin materi kelas 2. Setelah bangun tidur, Islam melarang kita untuk makan dan minum kecuali tangan kita sudah kita cuci. Atau bahkan disebutkan sunnah Nabi setelah bangun tidur adalah mencuci tangan. Kenapa? Karena biasanya orang setelah bangun tidur akan melakukan aktivitas entah makan, entah minum dan seterusnya. Maka supaya bersih itu makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, tangan kita harus kita cuci. Kenapa? Karena waktu kita tidur tidak tahu ini tangan jelalatan kemana. Tuh contohnya. Lagi apa? Nabi menyuruh kita potong kuku setiap hari Jumat. Terus apa lagi? Nabi nyuruh kita ya sebelum sholat 5 waktu kita harus berwudu. Dan di dalam wudhu itu ya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci rambut, ya itu merupakan simbol-simbol daripada kebersihan. Jadi Islam sangat perhatian sekali dengan kebersihan. Nah, kalau sehat bagaimana? Oh, sehat juga sama. Nabi menyuruh kita jangan tidur setelah sholat subuh. Oh, nanti katanya rezekinya dipatok ayam. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Sehat itu orang yang beraktivitas di pagi hari. Kemudian Nabi juga menganjurkan kita untuk latihan berenang, ya, latihan berkuda, latihan memanah, karena itu merupakan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan. Nah itu seperti itu. Nah, kemudian apa sih kotoran itu dan apa sih najis itu? Sehingga kita akan mengenal supaya kita terhindar dari supaya kita mendapatkan kebersihan. Kotoran itu sesuatu yang kita anggap menjijikkan, baunya tidak enak, ya itu kotoran. Jadi kelihatan menjijikkan, bau tidak enak, itu kotoran. Nah, di dalam bahasa agama itu disebut najis atau an-najasah, ya najis, itu aja. Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut najis. Nah, di dalam aturan agama kita, najis itu dibagi menjadi 2. Secara umum najis itu dibagi menjadi 2. Kotoran itu kan ada ragamnya, ada jenisnya. Ada kotoran, ada apa namanya? Air kencing, ya. Ada tai, ada bangkai dan seterusnya. Nah, itu bagaimana Islam menjelaskan itu? Nah, secara umum najis dibagi menjadi 2. Yang pertama najis aini. Nah,
perhatikan nomor 7 itu. Najis aini, apa artinya? Najis menurut bendanya. Yang kedua najis hukmi, yaitu najis menurut hukumnya. Apa itu najis menurut bendanya? Maksudnya najis yang kita lihat, kita rasakan, kita cium. Nah, itu najis menurut ainnya, menurut bendanya. Ya, bangkai kita lihat apa tidak? Mata kita bisa melihatnya apa tidak? Bisa, yaitu maksudnya. Najis ain itu begitu, yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita lihat. Kemudian najis hukmi itu bagaimana? Najis yang menurut hukumnya kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Oh, ada itu. Nah, itu ya. Kemudian najis aini itu menurut para ulama dibagi menjadi 3. Perhatikan nomor 9. Najis aini dibagi menjadi 3. Yang pertama najis ringan atau yang diistilahkan dengan najis mukhaffafah. Ringan. Kenapa disebut ringan? Karena cara membersihkannya tidak memberatkan atau justru malah ringan. Bagaimana membersihkan najis mukhaffafah ini atau najis ringan ini? Cukup dicipratkan air. Untuk apa? Contohnya apa itu najis yang kategori ringan ini? Contohnya adalah air kencing bayi yang berumur belum 2 tahun dan masih minum air susu ibu. Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan sama saja. Ya. Jadi ada anak kecil, bayi belum berumur 2 tahun tapi masih minum air susu ibu. Kalau dia pipis cukup dicipratkan air saja. Ya, dengan dicipratkan air di tempat di mana dia pipis itu sudah membersihkan najis. Nah, beda dengan yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua najis sedang atau najis mutawassithah. Sedang. Kenapa dikategorikan sedang? Karena cara membersihkannya ya itu ada sedikit usaha cucian, mencuci. Nah, itu. Jadi bukan sekedar diciprat, tapi ada cuciannya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita pipis, nah orang yang sudah gede pipis, BAB dan seterusnya, nah, itu kalau kena kotoran kita, kena celana kita, sarung kita, baju kita, ya harus dicuci. Harus dicuci. Caranya Pak? Caranya baju yang kena kotoran itu disiram dulu, dihilangkan dulu kotorannya. Baru kemudian direndam, dicuci, dikucek, begitu. Jangan begitu kena kotoran, ya sak kotoran-kotorannya itu direndam, salah. Itu sama halnya menambah banyak najis. Cara yang betul adalah dibuang dulu kotorannya, dibersihkan. Pak, baunya masih ada. Justru itulah karena baunya masih ada, kemudian kita cuci, kita kucek, kita rendam dan seterusnya. Itu najis yang mutawassithah, najis sedang. Yang ketiga najis yang berat atau mughaladzah. Ya, seperti apa? Contohnya air liur babi, anjing, atau basahannya. Jadi kalau ada anjing ya dia basah atau didis. Nah, didis itu biasanya hewan yang nyemplung kena air kemudian dia kibas-kibas, itu didis namanya. Nah, itu airnya najis berat. Najis mughaladzah namanya. Kenapa? Karena cara membersihkannya harus 7 kali cucian, salah satunya dengan air yang dicampur dengan tanah atau debu. Ya, caranya bagaimana Pak? Membersihkan najis yang berat ini. Caranya dicuci seperti biasa sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang keempat, air yang digunakan untuk mencuci adalah air yang dicampur dengan tanah atau debu. Ya, setelah itu baru dicuci, dibilas sampai 7 kali. Nah, berat kan? Masa nyuci harus pakai debu, harus pakai air, harus pakai tanah.
Nah itu makanya karena beratnya itu. Nah kita tidak usah nanya kok begitu sih Pak, repot-repot amat. Tidak usah nanya karena itu adalah aturan agama. Sudah dijelaskan seperti itu, tinggal dilakukan saja. Pak boleh ndak kalau ndak begitu? Kamu ini sudah dikasih tahu tapi ngeyel, ya urusanmu. Najis hukumnya masih tetap, najis aininya masih tetap ada nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan disiapkan catatannya ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan yang ke-10. Najis menurut hukumnya ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa sih Pak hadas kecil, hadas besar itu? Nah, sebelum Bapak menjelaskan hadas kecil, hadas besar, Pak Guru mau menjelaskan pengertian hadas. Nah, coba perhatikan dalam poin ke-11. Hadas adalah sesuatu yang menghalangi atau membatalkan seseorang dari beribadah. Kalau kita punya hadas, maka kita belum boleh untuk menjalankan ibadah. Kalau kita punya hadas, kita belum boleh menjalankan ibadah. Belum boleh. Nah. Kenapa? Ya karena masih ada sesuatu yang mengotori kita. Kalau najis ini, najis yang bisa kita lihat, kita sentuh, tapi kalau hadas itu secara hukumnya tidak bisa kita lihat. Secara hukumnya, contohnya apa? Makanya ini hadas kecil contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur. Nah, itu contoh hadas kecil. Tidak terasa, tidak ada, bisa kita pegang. Loh Pak, buang air kan airnya bisa kita pegang. Airnya itu najis benda. Ya, kegiatan dia mengeluarkan air itulah yang dimaksud hadas. Nah, itu maksudnya. Cara membersihkannya bagaimana Pak? Berwudu. Terus kok itu ada tayamum? Ini kalau kita sakit atau tidak ada air. Nah, penjelasan tayamum nanti akan Bapak jelaskan sendiri. Nah, yang kedua adalah hadas besar, yaitu contohnya adalah keluarnya air mani pada laki-laki dan lain-lain sebagainya. Cara membersihkannya harus dengan mandi. Mandi besar atau mandi junub yang diistilahkan. Nah, jadi inilah penjelasan materi tentang penjelasan awal ya, materi tentang bersih itu sehat. Kalau kita ngerti kotoran, jenis-jenisnya, kita ngerti pembagiannya, kita ngerti cara membersihkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan orang dengan predikat bersih. Nah, dan bersih itu bersih badan juga bersih jiwa. Nah, itu demikian. Ya, ini saja penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.